Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 16 Desember, hari Jumat, jam 9:42 pagi di New York. Kita ketemu kembali di kuliah spiritual dan seperti janji saya yang ada di dalam Practical Ho'oponopono, kita akan membahas tentang lagi-lagi tentang puisi Rumi ya. Kita akan mencoba untuk menafsirkan setiap kali kita berbicara tentang puisi, selalu diingat bahwa puisi itu tidak ada satupun yang tahu arti pastinya seperti apa, nggak ada yang tahu ya. Tapi disitulah keindahan dari sebuah puisi. Ya sama juga dengan perumpamaan, sama juga dengan cerita, ya sama juga dengan dongeng misalkan ya. Ada sebuah apa ya, sebuah arti tersembunyi di balik itu semua, ya, yang membawa pikiran kita itu bisa eh, apa ya, masuk lebih dalam lagi. Jadi dalam melihat puisi seperti ini, jangan langsung buru-buru menyimpulkan sesuatu, jangan ya. Tapi semakin kita renungkan, butuh perenungan ya. Semakin kita renungkan, semakin kita nikmatin, kita kunyah pelan-pelan, semakin muncul kenikmatannya itu. Ya, semakin kita mengetahui di mana si penulis puisi ini akan membawa kita menuju ke sana. Ya, ini saya belajarnya juga ketika saya pergi ke Washington kemarin ya, ada kita pergi ke satu museum. Museum itu bagus banget ya. Jadi di dalamnya itu gedungnya bagus. Terus ada gambar-gambar, ada lukisan. Nah, saya sebagai orang yang tidak mengerti tentang lukisan itu, ya tentu saja saya nggak bisa menikmatin. Nah, sampai kemudian saya melihat ada orang tua duduk, dia cuma mengamatin lukisan itu terus, diamatin terus. Ya, nah saya mencoba untuk mencerna ngobrol dengan dia, ya meskipun dia orangnya sangat diam, tapi dia berusaha untuk menjelaskan kepada saya apa indahnya dari lukisan di depan itu. Dan dia mengatakan keindahan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi kamu akan mengalaminya ketika kamu berhenti untuk menganalisanya. Waduh, berat sekali ya. Ya, saya bukan seorang penikmat lukisan, jadi saya juga nggak mengerti apa indahnya. Ya, tapi kalau memang dari lukisan tidak bisa, pakailah dari yang lain, ya kamu akan menemukan hal yang sama. Ya, oke? Nah, saya akan coba untuk menambahkan informasi, ya versi saya, yang akan membantu teman-teman untuk bisa memahami atau membantu teman-teman untuk masuk lebih dalam ke dalam puisi yang sangat luar biasa ini, yang dibuat oleh Rumi, ya salah seorang guru ya, guru yang saya anggap sebagai guru yang sangat luar biasa. Oke, jadi ini bukan berarti pasti benar loh ya, jangan ngomong ini pasti benar, no, nggak boleh, nggak ada yang tahu. Ya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa ngeklaim bahwa saya yang paling tahu tentang Rumi, nggak ada ya. Dan maksud saya membuat video ini supaya teman-teman bisa mendapatkan insight, ya dapatkan insight, bukan mengarahkan supaya menyetujui omongan saya, nggak. Dapat insight, lalu kemudian insight itu dipakai untuk masuk lebih dalam, untuk merenungkan. Insight-nya dipakai untuk merenungkan. Oke? Good ya? Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Masuk dulu ke kata-katanya. Whatever I was looking for was always you. Apapun yang saya selalu cari, ya apapun yang selalu saya cari itu selalu ya berujung pada dirimu, berujung pada diri. Selalu. Jadi kalau saya terjemahkan di sini, apapun yang saya cari dalam hidup saya ini akan selalu berakhir kepada kamu. Lalu kemudian siapakah kamu? Ya, siapakah kamu ini? Oke, mari kita coba untuk membedah ya, membedah apa maksudnya. Tentu saja kalimatnya yang paling penting adalah siapakah. Ya, siapakah you yang dimaksud? Kamu. Ya, kalau bahasa Indonesianya adalah kamu. Dia mengatakan kemanapun saya mencari, ya kemanapun saya mencari, ya berpetualang dalam hidup ini kan kita selalu mencari, akhirnya berujung kepada kamu juga. Lagi-lagi berujung pada kamu. Ya, berujung pada kamu. The end-nya. Ya, kamu akan kata kamu ini
ini akan menjadi end goal kita, end-nya, ketemu, titik akhirnya, nggak ada lagi. Jadi artinya apa? Ketika saya menemukan kamu ini, maka nggak ada lagi namanya pencarian. Betul? Karena end. Perhatikan kata end-nya. Karena sudah end, sudah berakhir, sudah habis. Sudah habis. End-nya ya kamu. Jadi, ya kita nggak tahu nih, anggap kita belum tahu nih siapa kamu. Tapi sekarang gini, kalau seandainya saya sudah bisa menemukan definisi dari kamu ini, ya definisi dari kamu ini, maka pencarian saya berakhir, betul? Berarti apa yang sudah saya cari sudah berakhir. Ya. Atau kita bisa pakai logika lagi, kalau sekarang kita mencari ketemu kamu, mencari lagi ketemu kamu, mencari lagi ketemu kamu, mencari lagi ketemu kamu, maka berarti kamu ini, kata kamu ini atau you ini adalah sesuatu yang absolut, betul? Kita gali ya pelan-pelan ya. Karena kalau kamunya ini, coba kata kamu ini, kamu yang sama atau berubah-ubah. Ya, jadi kata kamu yang ada di dalam kalimatnya si Rumi ini, whatever I was looking for was always you. Kata you di sini adalah sesuatu yang berubah-ubah atau sesuatu yang satu. Yang itu terus, yang kekal. Ya, perhatikan taunya dari mana? Dari was always. Selalu kamu. Was always, always, selalu. Ya, kalau ngomong selalu berarti ini adalah sesuatu hal yang kekal, betul ya? Absolut, kekal, abadi. Gak akan pernah berubah. Oke? Jadi, kalau sekarang kita bisa gali lagi, berarti kamu ini yang saya cari A ketemu kamu, cari B ketemu kamu, tersesat lagi cari C ketemu kamu, cari D ketemu kamu, A B C D E, ya cari A B C D, A B C D berubah-ubah, yes, ya A B C D berubah-ubah. Tapi waktu saya nyari A ketemu kamu, waktu saya cari B ketemu kamu, cari C ketemu kamu, cari D ketemu kamu. Berarti ini semua ya A B C D ini adalah sesuatu hal yang berubah-ubah. Artinya kita sebut sebagai temporary. Betul? Temporary. Ya. Sesuatu yang cuma sementara. Ya, jadi ketika saya mencari ini dalam hidup nih, perjalanan spiritual, mencari. Saya pikir A bisa bikin saya bahagia. Saya pikir A itulah happy ending saya. Ternyata enggak. Begitu saya menemukan A, ternyata B lebih bikin saya bahagia. Saya cari B. Ya, tinggalkan A. Ya. Lalu kemudian ketika saya menemukan B, saya pikir sudah bahagia. Ternyata C lebih membuat saya bahagia. Saya tinggalkan B. Saya mencari C. Nah, namanya mencari. Betul? Mencari sebuah ending. Ya. Kemudian terus D. Terus mungkin A, B, C, D, E, F, G sampai Z, muter A lagi. I don't know. Tapi anggaplah cuma mentok sampai D. Akhirnya ketika sampai D, saya merenung. A, B, C, D, sesuatu hal yang berubah-ubah. Satu hal yang sifatnya temporary. Habis D akan ada E akan ada F akan ada G. Terus, begitu terus. Kalau kita berfokus pada satu hal yang berubah-ubah terus, sampai kapanpun kita nggak akan pernah ketemu ending. Betul? Saya ulang lagi. Kalau kita mencari satu hal yang berubah-ubah terus, sampai kapanpun kita nggak akan pernah ketemu ending. Karena berubah terus. Ya, habis ketemu E, ketemu F ketemu G ketemu E, terus muter terus, nggak ada ujungnya. Ya, karena itu kalau kamu fokus pada satu hal yang temporary di sini, fokus kamu berada pada satu hal yang bisa berubah-ubah, maka selamanya kamu akan fokus pada selamanya kamu tidak akan pernah mencapai kata ending. Bagaimana kamu mencapai sebuah ending? Carilah segala sesuatu yang absolut. A boleh berubah, B boleh berubah, C boleh berubah, D boleh berubah. Tapi coba lihat, ketika kamu mencari A berubah menjadi B. Ada kok yang tidak berubah. Pasti ada. Ada. Kalau kamu merenungkan. Ada kalau kamu mau relax sejenak. Ada kalau kamu mau melepas pikiranmu sejenak. Melepas kondisi eksternalmu. Mengurangi importance dari kondisi eksternalmu. Ada. Of course ada. Tetapi kalau kamu salah melekat kuat dengan pikiranmu,
kamu menganggap bahwa kondisi eksternal itu sangat real, kondisi eksternal lebih penting daripada internal, maka kamu gak akan bisa menemukan apa yang absolut, yang tidak pernah berubah. Sulit. Jadi kamu tidak bisa menemukan satu hal yang absolut ini dengan menggunakan pikiranmu. Gak bisa. Gak bisa. Satu-satunya cara untuk menemukan satu hal yang absolut adalah dengan kamu berhenti menggunakan pikiranmu sejenak. Kalau pikiran sudah non-aktif, maka otomatis kamu juga sudah berhenti mencari. Betul sekali. Ya, karena kalau begitu pikirannya sudah berhenti, ya saya geser ke bawah ya. Apa yang terjadi kalau sekarang pikiran kita sudah berhenti, ya, mind stop, atau non-aktif, atau calm, pikirannya mind stop, ya, maka untuk pertama kalinya, kamu akan menemukan satu hal yang absolut. Ya, kita sebut sebagai segala macam istilah. Kamu mau sebut sebagai source boleh, kamu mau sebut sebagai Tuhan boleh, mau kamu sebut sebagai space boleh, mau kamu sebut sebagai macam-macam boleh, boleh aja. Tapi yang jelas, apapun sebutan kamu, dia mempunyai satu sifat yang sama, yaitu dia kekal. Artinya, kekal itu dia tidak bisa berubah. Ya, otomatis muncul. Dan kamu tidak perlu mencari source. Karena source itu bukan sebuah goal yang ingin kamu kejar. Bukan source itu suatu hal yang terpisah dengan kamu. Bukan source itu adalah kamu di masa depan. No, bukan. Source, kamu gak akan pernah bisa lepas dari source ini. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Karena tanpa source, kamu gak bisa hidup. Gak bisa hidup. Tanpa source, kamu tidak bisa hidup. Saya buat ilustrasi ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seperti ini. Contoh misalkan, langit dan awan. Ya. Oke? Langit dan awan. Mana yang merupakan source? Mana yang lebih real? Langit atau awan? Mana yang lebih real? Yang lebih real adalah langit. Ya, segala sesuatu yang kekal, yang tidak berubah, adalah source. Adalah satu hal yang lebih real. Oke? Kita lihat sekarang. Kenapa langit disebut sebagai source? Karena langit tidak berubah. Awan berubah-ubah. Awan berubah-ubah. Gampang ya, sederhana ya. Awan berubah-ubah. Awan tidak kekal. Awan cuma temporary. Langit selamanya. Kenapa kita sebut sebagai source? Karena langit ada rumahnya awan. Rumah, catat sekali. Langit adalah rumahnya awan. Tanpa langit, apa mungkin ada awan? Nggak bisa. Tapi tanpa awan, langit tetap ada. Catat itu, penting sekali. Oke? Karena itu kita sebut sebagai realitas. Kenapa? Karena awan tidak ada, langit tetap ada. Tapi kalau langit tidak ada, awan tidak mungkin ada. Pertanyaan sederhana, apa mungkin awan bisa hidup tanpa langit? Nggak bisa. Apa mungkin awan mengatakan, saya terpisah dari langit? Nggak mungkin. Karena apa? Karena langit adalah mediumnya, betul? Tetapi ada awan yang nakal yang mengatakan seperti ini. Di mana langit itu? Saya nggak tahu loh di mana langit itu. Tolong saya kasih tahu apa yang saya lakukan supaya saya bisa bertemu dengan langit. Hah? Nggak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu bertanya seolah-olah seperti kamu terpisah dengan langit. Padahal apa mungkin kamu terpisah dengan langit? Nggak mungkin. Nggak mungkin. It doesn't make sense. Lah kenapa kok bisa bikin make sense? Karena awan punya pikiran, betul? Kalau awan punya pikiran, awan akan bertanya, mana ada langit? Langit itu di mana? Apa yang saya lakukan nih? Oke? Paham ya? Ya, kalau buat sederhana lagi, misalkan adalah air dan ikan. Betul. Ikan datang dan pergi. Air adalah source-nya dari ikan. Oke? Jadi kalau sekarang ikan tidak ada, air tetap ada.
Tetapi kalau air tidak ada, ikan tidak mungkin ada. Kenapa? Karena air adalah mediumnya dari ikan. Sehingga kalau ditanya air dan ikan, mana yang lebih real? Air. Mana source-nya? Air. Mana rumahnya? Air. Pertanyaan sederhana, apa mungkin ikan bisa terpisah dengan air? Apa mungkin ikan bertanya, di mana air? Kok saya nggak melihat air? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencapai air? Ya. Siapa yang membuat kamu bertanya seperti itu? Pikiranmu. Karena itu, kalau kamu mengatakan, Pak, saya punya source, ya, saya punya source, tapi kok saya merasa terpisah jauh dengan source? Kenapa? Karena your mind. Kamu lah yang berpikir seolah-olah seperti saya terpisah dengan source. Saya tidak bisa merasakan source. Kok bisa? Gak mungkin. Ya, because of your mind, kamu berpikir bahwa seolah-olah kamu bisa dari source. Ketika mind kamu berhenti, otomatis kamu akan mencapai source. Otomatis. Gak perlu kamu harus berbuat A, berbuat B, mencapai A, mencapai B, baru mencapai source. Gak mungkin. Itulah akan mungkin kalau pikiran kamu aktif. Pikiran aktif akan menciptakan sebuah kondisi. Ya, kondisi itu harus dipenuhi dulu baru kamu mencapai source. Tapi faktanya, apa iya? Apapun kondisi kamu sekarang, apapun yang kamu alami sekarang, apapun masalah yang kamu hadapin sekarang, apa mungkin kamu terpisah dari source? Gak mungkin jawabannya. Ya, jadi sekarang, kalau saya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari source, apa mungkin ada pertanyaan mengatakan, bagaimana caranya saya bisa mengenali source? Dengan kamu bertanya seperti itu, maka kelihatan sekali mind kamu aktif. Hanya ada satu cara, sederhana aja, nonaktifkan pikiranmu. Ketika nonaktif pikiran, maka tidak ada lagi pertanyaan, maka tidak lagi ada keraguan. Maka kamu akan melihat dengan mata kepala sendiri, dengan kamu rasakan source itu muncul dengan sendirinya, karena memang selama ini kamu nggak pernah keluar dari source. Nggak akan pernah. Ya, dan itulah akhir dari pencarian. Belajar spiritual itu sebenarnya cuma mencari itu kan. Ya, muter ke sana, muter ke sini. Dulunya saya kira, ya, apa sih sebenarnya kenapa saya cari A? Karena saya pikir A bisa membawa saya pulang ke source. Ya, pulang ke source, menjadi bahagia. Lalu kemudian saya pikir, A nggak bikin bahagia. Saya pindah ke B. Ya, saya pindah lagi ke B. Ya, kenapa saya pindah ke B? Karena saya berpikir, ini B lebih mendekatkan saya lagi pada source. Ternyata enggak, kurang. Pindah lagi ke C. Terus penantian, mencari. Betul? Sampai akhirnya satu titik, kamu berhenti mencari. Ya, kata berhenti mencari berarti kamu sekarang untuk pertama kalinya tidak fokus pada pikiranmu. Berhenti memberikan atensi pada pikiran, menonaktifkan pikiran sejenak, kembali merenungkan, akhirnya kamu menemukan, wow, ternyata gak ada yang perlu saya cari di dunia ini untuk mencapai source. Ternyata saya ada bagian yang tidak terpisahkan dari source. Ternyata tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan, tidak ada rute yang harus saya tempuh, tidak ada action yang harus saya lakukan, tidak ada persyaratan A, B, C untuk kembali ke source. Tidak ada. Dan source itu selalu muncul, cuman kita tidak melihat. Source ini ada di sini. Kamu mencari source, ya di A. Kamu mencari source di A. Ada di source di sini. Tapi kamu tidak melihat karena terlalu fokus pada A. Ketika kamu cari B, source-nya ada di sini. Kamu tidak melihat. Kenapa? Karena kamu fokus pada B. Ya, ketika cari C, source ada di sini. Kamu tidak melihat. Apa yang kamu cari sudah ada di depan matamu, tapi kamu tidak melihat. Kenapa? Karena fokus pada C. Ya, kemudian ada D. Terus sampai akhirnya kita lihat apa yang tetap sama. Gampang aja, sederhana. Apa dari pencarian saya ini yang tidak pernah berubah? Itulah kamu akan bertemu dengan source. Ya, tentu saja jawaban itu akan membawa kamu dalam perenungan. Selama kamu terus mempertanyakan, tapi Pak, tapi caranya. Terus kamu berpikir, semakin kamu bertanya, semakin kamu berpikir, seolah-olah kamu itu terpisah dengan source. Seolah-olah source itu di kutub utara. Ya, kamu harus mencapai kutub utara itu harus naik kapal, jungkir balik dulu, harus penuh perjuangan, harus naik gunung, naik turun gunung, baru kamu bisa mencapai source. Itulah yang dipikirkan oleh pikiran. Padahal source itu tidak kemana-mana. Padahal kamu tidak akan pernah keluar dari source. Bagaimana mungkin kamu bisa keluar dari source? Gak mungkin. Sama juga seperti awan dan langit. Apa mungkin awan terpisah dari langit? Gak mungkin. Yang membuat awan terpisah dari langit adalah mind-nya. Dia berpikir bahwa saya sudah tidak lagi di langit. Saya sudah terpisah dengan langit. Apa mungkin?
Ya, kamu akan menyadari itu satu kalimat yang absurd kalau pikiran kamu relax, pikiran kamu berhenti sejenak. Oke? Ya, jadi kata kuncinya adalah dari semua pencarian kita mencari terus, mencari lagi, boleh. Tapi coba sekali kita renungkan. Kita berhenti mencari, kita feel enough, kita berhenti mencari. Lalu kemudian dari semua pencarian kita, coba lihat apa yang tidak pernah berubah. Apa yang absolut, apa yang kekal, apa yang abadi. Cari itu, fokuskan di situ, dan disitulah kamu punya source. Ya, inilah juga yang disebut dengan you di dalam puisinya Rumi. Mungkin. Ya, lagi-lagi ketemu kamu lagi kamu yang disebut ada satu. Karena ketemu terus, maka itu sebagai satu hal kekal. Pencarian saya berubah-ubah, kok kamu tetap terus. Berarti satu hal yang kekal. That is the real you. Lagi-lagi ketemu kamu. That's the real you. That's the real me. Itu real. Segala satu yang real, ya adalah satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap kali kita meditasi, setiap kali merenungkan sesuatu, guru akan tahu. Kamu akan diarahkan menuju ke satu hal yang real. Arahkan ke real. Keluar sejenak dari kondisi eksternalmu yang, aduh, ini udah ruwet Pak, gimana Pak ini, gini. Stop. Sejenak aja, 5 menit aja, 10 menit aja, keluar. Kurangi atensimu pada eksternal. Bukan selamanya ya, cuma 5 menit aja, 10 menit, setelah itu kembali lagi. Sementara nih, 5 menit, niatkan. Keluar dari eksternal, tarik napas panjang, taruh atensimu pada internal. Karena kamu merasa keluar dari source, hanya kalau kamu merasa eksternal lebih penting daripada internal. Kamu ingin merasakan source, merasakan semuanya fulfillment, merasakan semuanya terpenuhi, berarti tidak ada kekurangan di dalam source, tidak ada problem di dalam source, tidak ada pertanyaan di dalam source, tidak ada pencarian di dalam source, everything sudah terpenuhi, pulanglah. Source ada di internal, bukan di eksternal. Cara menuju internal, nonaktifkan pikiranmu. Gampang. Sesederhana itu. Kurangi atensi pada eksternal. Pindahkan atensi, pindahkan importantnya kepada internal. Itulah progres yang kita lakukan setiap hari pada saat kita meditasi. Yaitu apa? Pulang ke rumah kita. Apapun keadaanmu, apapun yang kamu alamin sekarang, tidak menjadikan alasan untuk kamu tidak pulang. Kalau kamu mengatakan, saya sedang mumet Pak, saya nggak mau pulang, berarti menandakan bahwa eksternal terlalu important bagi kamu. Ingat, segala sesuatu yang di eksternal itu temporary, betul sekali. Ya, eksternalmu itu tidak real. Mana yang real? Internalmu yang real, karena yang di internal itu kekal. Coba kamu lihat, eksternal bisa berubah-ubah, betul? Eksternal berubah-ubah. Teman jadi musuh, musuh jadi teman, sebentar kaya, sebentar miskin, ya. Sebentar bahagia, sebentar sedih, sebentar ketawa, sebentar keluar air mata, sebentar sakit, sebentar sehat. You never know. Kalau kamu mengizinkan eksternal untuk mengobok-ngobok internalmu, ya sudah. Tapi kalau kamu fokus pada internal, sekarang internal lebih important saat ini, untuk sementara ini. Dibandingkan dengan eksternal, maka ya disitulah kamu akan pulang. Tidak pulang selamanya, bukan sepanjang hari 24 jam memeditasi, bukan. Setelah itu kamu pulanglah. 5 menit, 10 menit kamu akan refresh, pulang. Kembali lagi beraktivitas, kembali lagi fokus ke eksternal. Karena kita nggak mungkin fokus pada internal terus. Kita bukan guru spiritual. Ya, kita hidup di dunia bukan untuk menjadi tercerahkan, bukan. Untuk berkarya, betul? Untuk berguna bagi orang lain. Jangan mabuk spiritual, meditasi terus, bukan. Tapi meditasi perlu. 5 menit, 10 menit. Cukup. Lakukan itu setiap hari, nggak persis sempurna. Lakukan itu setiap hari. Itulah perjalanan spiritual kita. Itulah momen kita mengenal rumah kita. Dan nggak perlu diposting. Itu menumbuhkan ego lagi. Guys, meditasi saya sukses loh guys. Meditasi kamu gimana? Ayo guys, ini saya buat video live Instagram. Lu mau lihat gue meditasi? Nih, gue tunjukin. Gue meditasinya 3 jam, 5 jam, 10 jam. Jangan ditunjukin. Ngapain? That's between you and
You and you. You and the real you. Ngapain lu mesti pamer-pamer ke orang lain? Ngapain mesti dipublikasi? Supaya dapat pujian dari orang lain, supaya kamu kelihatan hebat, supaya kamu kelihatan suci. No, bukan itu tujuannya. Kalau itu tujuanmu, lagi-lagi ego masih masuk di dalam, betul? Lagi-lagi pikiran masih aktif seolah-olah seperti kamu pulang rumah padahal kamu cuma berhalusinasi. Totalitas. That's between you and the real you. Semoga bisa memberikan insight, teman-teman. Itulah gambaran yang saya dapatkan dari puisinya Rumi. Dan ini ada puisi sangat bagus sekali. Ini adalah sebuah peta perjalanan bagi saya. Karena dari sinilah rute dari setiap orang yang sudah mencapai pencerahan spiritual. Rutenya seperti ini. Di awal dia mencari, sampai akhirnya dia sudah capek mencari, berhenti lagi mencari. Ketika dia berhenti mencari, dan akhirnya merenungkan, ternyata dari semua pencariannya itu akan selalu bertemu dengan diri sejatinya. Diri sejati tidak akan pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita. Ya, diri sejati ini akan selalu ada, karena kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri sejati ini. Kita hanya terpisah dari diri sejati, seolah-olah terpisah. Itu hanyalah versi pikiran. Ketika kamu terlalu terkoneksi dengan luar, ketika kamu terlalu melekat dengan dunia luar, maka kamu seolah-olah seperti tidak pernah tahu di mana destiny. Kamu akan selalu dikendalikan oleh satu hal yang temporary. Dan kalau kamu dikendalikan oleh satu hal yang temporary terus, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menemukan ending. Nggak akan pernah. Karena yang di luar akan selalu berubah. Anda punya goal, saya mau punya uang Pak 1 miliar. Kalau punya 1 miliar saya pasti bahagia. Kata bahagia endingnya, oke. 1 miliar tercapai, 2 miliar kayaknya lebih bahagia Pak. Oke. 2 miliar tercapai, 5 miliar lebih bahagia. 5 miliar tercapai, 10 miliar. Terus, sampai kapan? Nggak ada. Karena itu sampai umur 80, umur 90 terus Anda dikendalikan oleh satu hal yang temporary dan tidak ada ujungnya. Ya, tetapi dalam ajaran spiritual dikatakan, carilah satu hal yang kekal, yang tidak pernah berubah. Jangan arahkan atensimu terus pada satu hal yang tidak temporary, tapi coba sekali-kali arahkan atensimu pada satu hal yang kekal. Maka pencarianmu akan berakhir. Wow. Dan kamu akan melihat satu hal yang kekal itu tidak pernah meninggalkan kamu. Segala kekuranganmu akan terpenuhi secara otomatis. Sulit dicerna dengan kata-kata, tapi Anda harus mengalaminya sendiri. Semoga Anda bisa memahami. Itu yang saya dapatkan dari Rumi. Sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Teman-teman, kalau ada sharing, komentar, pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Pasti kita akan belajar bersama-sama. Sekali lagi, saya tidak mengklaim ini satu hal kebenaran, karena saya nggak tahu, ini cuma versi saya aja. Teman-teman boleh setuju, boleh nggak setuju. Mana yang bagus diambil, yang nggak bagus dilupakan aja. Thank you. I love you all. Bye.